Abi, how are you? I'm fine. Halo, ketemu lagi sama Bunda Ani. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Maret tahun 2021. Nah, mulai hari ini sampai 1 minggu ke depan, Bunda akan ajak Abi semua belajar tentang alat komunikasi tradisional. Alat komunikasi itu apa sih, Bun? Nah, alat komunikasi adalah alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi supaya orang lain tahu apa yang kita maksudkan. Nah, alat komunikasi tradisional itu adalah alat-alat komunikasi yang digunakan tanpa menggunakan listrik, tanpa juga menggunakan baterai, atau tanpa sinyal. Seperti sekarang ya, kalau mau telepon atau mau video call kita harus pakai sinyal. Nah, kalau alat komunikasi tradisional tanpa atau tidak menggunakan listrik, tanpa menggunakan baterai atau tanpa menggunakan sinyal. Biasanya alat komunikasi tradisional ini digunakan zaman dulu. Contoh-contohnya misalnya ada surat. Nah, siapa yang pernah melihat mama, papa, atau eyang atau mbak menulis surat? Nah, itu termasuk alat komunikasi tradisional loh. Lalu juga pernahkah anak-anak melihat lonceng atau beduk? Nah, lonceng atau beduk juga alat komunikasi tradisional. Lalu lagi, ada yang pernah melihat seperti ini? Alat ini kalau dibunyikan nanti suaranya terdengarnya tong 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 tong. Nah, namanya kentongan. Nah, hari ini kita akan membahas alat komunikasi tradisional kentongan. Nah, kentongan ini di tempat anak-anak masih ada tidak ya? Ronda atau siskamling, biasanya ada bapak-bapak berkumpul untuk menjaga lingkungan sekitar rumahnya. Nah, tempat Bunda Aning masih ada sih namanya ronda, walaupun tidak dengan orang yang banyak karena masa pandemi ya, jadi orangnya dibatasi untuk ikut ronda. Nah, setiap malam akan terdengar suara kentongan. Nanti Bunda tunjukkan videonya bagaimana suara kentongan atau bagaimana cara menggunakan kentongan sebagai alat komunikasi. Nah, biasanya ketika jam ronda dimulai, nanti ada petugas atau orang yang memukul kentongannya sebagai tanda atau pemberitahu bahwa sudah waktunya untuk menjalankan ronda malam atau menjaga lingkungan sekitar. Nah, zaman dulu juga kentongan ini digunakan selain untuk ronda atau menjaga ketertiban lingkungan. Kalau dulu rumah orang itu jauh-jauh jaraknya. Jadi misalnya ingin meminta bantuan, orang juga bisa menggunakan kentongan, dipukul kentongannya. Nah, nanti jika ada orang lain yang mendengar, mereka akan datang lalu bertanya butuh bantuan apa atau ada apa, kenapa memukul kentongan. Nah, seperti itu gambaran alat komunikasi tradisional kentongan. Nah, nanti kita akan coba buat kentongan ya. Tapi karena ini hanya replika, jadi bolong atas dan bawahnya dan tidak bisa berbunyi karena terbuat dari kertas. Bisa sih ada suaranya ya, tapi tidak sekeras kentongan karena kentongan biasanya terbuat dari kayu atau bambu yang atas dan bawahnya tertutup, lalu ada lubangnya untuk suara supaya suaranya bisa keluar dan terdengar dengan keras. Nah, nanti simak ya videonya bagaimana cara membunyikan kentongan. Oke, sebelum belajar tentunya Abi semua sudah mandi, sudah sarapan, dan jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar ya Abi. Selamat belajar. Yuk Abi, kita mulai belajar kita hari ini. Hari ini kita tidak akan menggunakan buku atau lembar kerja. Bunda mau ajak Abi semua berkreasi menggunakan kertas karton. Kertas karton itu yang seperti ini. Bunda bawakan panjang ya. Kita akan membaginya menjadi 2. Anak-anak boleh melipatnya dulu menjadi 2 seperti ini. Nah, nanti boleh digunting. Kita hanya akan menggunakan
sebagian saja atau setengah dari kertas ini. Kenapa, Bun? Karena kita akan menggunakan sisanya di lain waktu. Nah, sekarang kita gunting ya. Kertas ini cukup tebal, Abi, jadi mungkin agak berat mengguntingnya, tapi bisa kok. Dan ingat, ketika kita menggunakan gunting, kita harus menggunakan dengan berhati-hati. Nah, Bunda sudah membaginya menjadi 2. Sudah jadi 2 ya. 2 bagian yang sama, karena tadi Bunda lipat dulu, lalu baru Bunda gunting. Nah, sisi satunya atau separuh bagiannya kita simpan, mau kita gunakan lain waktu. Kita hanya akan menggunakan sebagian saja atau separuh dari kertas karton tadi. Bunda mau ajak Abi semua membuat bentuk kentongan. Bagaimana Bun caranya? Caranya kita akan menggambarkan dulu polanya. Pola kentongan seperti ini. Kita gambarkan dulu lengkung separuh saja. Lalu lurus. Lalu boleh lagi melengkung atau naik. Sampai ini, lalu seperti ini. Nah, jangan lupa karena kentongan berlubang, untuk suaranya supaya mengeluarkan bunyi, kita beri juga lubangnya. Nah, kalau sudah terpola seperti ini, tidak apa-apa salah ya, karena nanti kita akan mengguntingnya. Sudah berbentuk seperti ini, nanti kita mau menggunting mengikuti garis. Kita gunting dulu. Lalu kalau di bagian tengahnya anak-anak kesulitan melubanginya, minta tolong orang dewasa untuk membuat seperti sobekan dulu supaya nanti anak-anak bisa mengguntingnya, atau boleh dibantu orang dewasa untuk melubangi bagian tengah dari bentuk kentongan. Yuk, sekarang kita gunting. Dikira-kira saja boleh, karena pola yang kita buat hanya untuk menggambarkan saja. Kira-kira nanti akan seperti apa ya? Oh, agak keras nih mengguntingnya. Ya, karena kertas karton ini tebal, lebih tebal dari kertas yang biasa kita gunakan. Nah, ini juga untuk melatih kekuatan Abi nih, mencoba menggunting dengan kertas yang tebal. Tapi ingat, tetap harus berhati-hati ya Abi. Oh, sudah menggunting dari sisi sini saja supaya lebih mudah. Nah, sudah seperti ini kira-kira. Kalau dari balik seperti ini. Kalau tadi ada garis-garisnya kurang begitu cantik ya, nanti kita akan menggulungnya begini. Nah, untuk bagian lubangnya Abi boleh minta bantuan orang dewasa ya. Bunda akan melubanginya dulu. Apanya Bunda sudah Bunda lubangi, sudah Bunda gunting juga polanya. Lalu nanti kita akan melipatnya seperti ini. Nah, nanti kita buat bentuk lingkaran ya. Nah, sebelum itu kita akan menghiasinya supaya lebih menarik tentunya, lebih keren. Nah, sebelum nanti kita tempel menggunakan double tip, kita akan menghiasinya dulu. Nah, sebelumnya kita akan menuliskan dulu, ini kira-kira alat komunikasi tradisional apa ya namanya. Kita akan menuliskan namanya alat komunikasi tradisional kentongan. Betul, kita tulis ya, K E N, ken atau ken. Anak-anak boleh membacanya seperti itu, boleh ken atau ken. Lalu kita beri huruf T dan O.
Kentong. Kentong. Kita beri N dan G. Kentong. 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 Kita tambahi A dan N. Kentongan. Nah, sudah bisa terbaca ya. Lalu kita boleh menggambarnya atau menghiasinya. Punya Bunda ini sedikit terpotong tadi karena Bunda melubanginya dibantu dengan bantuan cutter. Nah, nanti kalau anak-anak sudah dibantu Yanda, Bunda, Mama, Papa, Bapak, Ibu atau Eyang, boleh nanti dirapikan. Nah, seperti ini. Lalu kita mau menghiasinya. Jangan lupa juga tuliskan namamu. Bunda tulis di bawah ya. Kita cari tempat yang kosong. Anak-anak boleh menghiasnya. Mau digambar-gambar boleh, diwarnai boleh, atau mungkin kita mau menghiasnya dengan bentuk geometri boleh. Nah, Bunda beritahu, bentuk-bentuk geometri itu jika kita rangkai bisa loh menjadi bentuk tertentu. Misalnya Bunda Aning punya lingkaran di sini. Satu lingkaran, Bunda tambahkan lagi di dekatnya. 2 lingkaran, Bunda tambahkan lagi di dekatnya. 3 lingkaran, lalu lagi 4 lingkaran. Bunda putar saja ya. 5 lingkaran, 6 lingkaran, lalu 7 lingkaran. Nah, jadi bentuk apa, Abi? Betul, seperti bentuk bunga. Ini dari geometri lingkaran. Lalu misalnya dari bentuk geometri segitiga. Nah, kita coba ya. Bunda punya satu segitiga. Bunda tambahkan lagi. Di sini ada segitiga lagi. Di sini ada segitiga lagi. Di sini ada segitiga lagi. Wah, coba. Di sini ada 4 segitiga. 1, 2, 3, 4. Dan ternyata di tengahnya ada bentuk persegi. Nah, boleh Abi membuatnya seperti itu atau bebas loh berkreasi. Mau digambar apa saja. Nanti kita warnai ya supaya lebih keren. Yuk kita hias dulu, Abi. Nah, Bunda sudah selesai menghiasnya. Dari bentuk geometri lingkaran, kita dapat membuat berbagai bentuk. Dari bentuk geometri segitiga, kita juga dapat membuat berbagai bentuk. Seperti bintang ya kalau dari jauh ya. Wah, ini lupa tidak Bunda warnai. Nah, nanti Abi boleh bebas berkreasi. Mau digambar-gambar bentuk geometri boleh, atau mungkin mau menggambar yang lain boleh. Nah, Bunda mengenalkan bentuk geometri yang bisa dikreasikan menjadi satu bentuk tertentu ya. Nah, setelah ini kita akan membuat kentongannya menjadi seperti bentuk aslinya. Walaupun ini hanya replika ya. Nah, sebelumnya kita akan menggulung-gulung kertasnya dulu supaya lebih lentur. Nah, kita gulung-gulung dulu seperti ini, Abi. Karena ini kertasnya tebal. Nah, kalau sudah, kita akan nanti membuatnya seperti ini. Nah, kita akan menggulungnya seperti ini. Kita akan memberi double tip. Beri double tip dulu ya di sisi sebaliknya. Karena ini kertasnya tebal, Abi boleh memberi double tipnya lebih banyak supaya lebih kuat. Jadi nanti tidak terbuka karena kertasnya ini tebal sekali ya. Nah, Bunda ukur dulu. Bunda kira-kira nanti akan seperti ini.
Berarti sisi sini juga mau Bunda beri double tip. Sisi ini. Yang tadi sisi dalam Bunda beri double tip. Sekarang yang sisi luar. Oh, suaranya saja keras sekali ketika kertasnya menyentuh meja. Bunda gunting dulu. Nah, setelah itu Bunda mau lepaskan bagian dalamnya dulu yang akan kita lipat. Satu sisinya juga. Oh, ikut kertasnya. Nah, ingat kalau double tip kita biasanya melekatkannya satu kali saja. Karena jika sudah tertempel, biasanya susah sekali untuk merubahnya lagi. Kalau mau kita rubah bentuknya, biasanya nanti kertasnya ikut seperti punya Bunda tadi. Nah, Bunda buka ya. Lalu mau Bunda letakkan gulung seperti ini. Nah, ingat ini double tip. Jadi kita paskan dulu. Nah, Bunda gulung. Bagian dalamnya sudah tertempel juga. Bagian luarnya juga. Tinggal kita bentuk kentongan kita. Nah, keren ya Abi. Nah, coba kalau kita pukul. Berbunyi sih karena memang ini terbuat dari benda padat. Misalnya kertas. Nah, Abi juga boleh mencoba memukul benda yang lain, misalnya meja. Nah, mengeluarkan bunyi juga kan? Nah, sama seperti kentongan, dia terbuat biasanya dari kayu. Lalu bawahnya juga tertutup supaya bawahnya tertutup, atasnya tertutup supaya suaranya nanti ketika dipukul keras. Nah, karena ini hanya replika, kita membuatnya dari kertas ya. Oke, Abi hebat semua. Selamat mencoba, selamat berkreasi. Hebat. Nah, sampai di sini dulu ya Abi belajar kita hari ini. Bunda Aning mohon maaf kalau ada salah-salah. Lalu jangan lupa alat belajarnya dibereskan, dirapikan. Lalu yang selalu Bunda ingatkan, berterima kasih kepada Yanda, Bunda, Mama, Papa, Bapak, Ibu, Eyang atau Mbak yang menemani anak-anak bermain dan belajar hari ini. Oke, walaupun kita masih sekolah dari rumah, tetap sehat dan semangat ya Abi. Jangan lupa mencuci tangan juga yang bersih menggunakan sabun dan air yang mengalir. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.